warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Gimana kabarnya pada hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sehat selalu ya. Amin. Sebelum dimulai Klinti, perlu fokus dulu ya. Fokus, oke. Konsentrasi ya, ikutin ya gerakannya ya. Ya, Pak. Konsentrasi dimulai, konsentrasi dimulai. Ya, ikutin lagi. Konsentrasi dimulai, konsentrasi dimulai. Oke, kasih gua dulu dong. Menumbuhkan sikap asertif pada teman. Ini tujuannya tadi ya. Setelah mengikuti bimbingan klasikal dengan model sosiodrama, peserta didik mampu menelaah sikap asertif secara tepat. Setelah mengikuti bimbingan klasikal dengan model sosiodrama, peserta didik mampu membuat keputusan berkaitan dengan ajakan teman. Ini ada tebak gambar, anak-anak. Nah, dari gambar di layar di papan, dapatkah Anda menemukan gambar di atas? Kira-kira gambar apa yang ada di atas? Kuda. Gambar apa? Kuda. Baiklah, saya langsung kasih jawabannya ya. Nah, ada dua gambar. Ya, ada gambar katak dan gambar kuda ya. Oke. Nah, gambar kuda ya. Nah, berikutnya yaitu pengertian sikap asertif. Nah, sikap asertif sendiri adalah salah satu keterampilan dalam berkomunikasi. Sikap asertif ditandai dengan kemampuan diri dalam berkomunikasi secara jujur, tegas, dan lugas, tetapi tidak mampu menghargai perasaan orang lain dan mampu menolak dengan bijak. Sehingga ketika berhasil ataupun gagal, ia tetap memiliki harga diri dan kepercayaan diri. Nah, itu dari ciri-ciri perilaku asertif ya. Nah, ini ada beberapa aspek. Nah, ke-10 kunci pokok berdasarkan Alberti atau Emmons ya, tahun 1995. Yang pertama, pengungkapan diri. Yang kedua, penghormatan terhadap orang lain. Yang ke-10, dipelajari bukan sesuatu yang dibawa sejak lahir. Jadi itu aspek perilaku asertif ya, ada 10 ya. Nah, ini anak-anak manfaat dari memiliki sikap asertif. Ya, yang pertama, menjadi pemimpin yang hebat. Kalau sudah memiliki sikap asertif, manfaatnya yang pertama itu menjadi pemimpin yang hebat. Berikutnya, terkait dengan topik layanan menumbuhkan sikap asertif dan model sosiodrama yang saya gunakan, sebelumnya sudah saya tentukan ya anak-anak ya, yang akan menjadi pemeran dalam sosiodrama tersebut. Jadi ada tokoh pemeran dan ada tokoh penonton. Nah, untuk tokoh pemeran nanti akan memainkan perannya. Ya, akan memainkan perannya di depan sesuai dengan tokohnya masing-masing. Nah, untuk penonton nanti mengevaluasi ya. Mengevaluasi apa yang diperankan di depan. Kelompok 2, 3, 4 nanti disimak, diperhatikan baik-baik ya apa yang diperankan di depan. Kedai kopi di Kopi. Pada malam hari ramai dikunjungi oleh remaja yang berburu jaringan internet stabil untuk bermain game online. Andi, Surya, dan Rian hari ini terbawa suasana nyaman fasilitas tersebut hingga tak disangka malam semakin larut. Andi, Surya, udah jam setengah 12 nih, pulang yuk. Andi dan Surya masih asik bermain game. Ntar aja Yan, lagi seru banget nih. Mendengar jawaban teman-temannya, Rian bingung. Akhirnya melanjutkan gamenya walaupun ingin pulang dan mengerjakan PR. Dari tadi kan gue ngajakin balik, udah besok pelajaran seni budaya, udah gitu ada PR juga kan. Gila, besok pagi sebenarnya kan juga bisa dikerjain kan. Keesokan harinya, Andi, Surya, dan Rian sampai di sekolah pukul 12.45. Itu berarti mereka terlambat karena masuk sekolah pukul 12.30. Andi, Surya, dan Rian segera masuk ke kelas dengan membawa sisa nanas yang sudah dimakan di kantin dan disambut tepuk tangan Sidik. Setelah apa, Dik?
Surya mendekati Sidik sambil mengepalkan tinjunya karena kemarahannya memuncak. Udah, ini di kelas kan, gak usah ribut. Kan gue buat Andi, Surya, Rian, kalian tuh harus pintar-pintar buat kontrol diri dan perilaku biar selalu ke arah yang positif. Kita tuh sebagai manusia harus banget memiliki sikap asertif atau mampu menolak dengan baik ajakan teman dan lebih bijak memilih teman. Hal itu akan membuat kita terhindar dari perilaku-perilaku yang kurang buruk seperti begadang, terlambat, dan bolos, bahkan sampai mencuri. Maaf semuanya karena udah buat kelas jadi nggak kondusif. Yandi, kita di sini semua keluarga harus saling mengingatkan dan saling bantu. Semua tersenyum dan bertepuk tangan tanda apresiasi untuk semua hal yang sudah mereka bicarakan. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-temannya tadi yang sudah memerankan skenario-nya ya. Silakan untuk kelompok penonton dari yang telah ditampilkan di depan, skenario di depan untuk didiskusikan. Nah, nanti setelah usai didiskusikan akan ditanggapi oleh kelompok yang lainnya. Silakan didiskusikan terlebih dahulu. Anak-anak, sekarang sudah saatnya untuk menyampaikan apa yang sudah kalian diskusikan. Silakan bisa disampaikan ya terkait dengan apa yang sudah kalian cermati di depan. Apa kira-kira? Saya Pak. Kelompok saya Pak. Oh, kelompok dua ya, kelompok dua. Saya amati dari skenario yang diperankan oleh teman-teman, saya dapat menelaah bagian mana yang merupakan sikap asertif. Pertama, pemeran skenario Andi di sini mengajak temannya, Surya dan Rian ke arah perilaku yang kurang positif. Menurut saya, sikap Andi tidak asertif karena memaksakan kehendaknya dan harus mengikuti kemauannya. Kedua, pemeran Rian tidak asertif karena Rian tidak mampu menolak ajakan temannya ke arah yang negatif. Oke, berikutnya barangkali ada tanggapan dari kelompok lain? Oke, silakan. Apa tanggapannya? Saya pendapat dengan kelompok 2, saya akan menambahkan seharusnya Rian memiliki sikap yang asertif, yaitu dengan menolak ajakan temannya untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Seharusnya Rian menolak ajakan temannya untuk pergi ke kantin dan mencuri buah nanas. Oke, kira-kira begitu ya tanggapan dari siapa? Kelompok 3, Gaby. Kelompok 3 ya. Jadi itu ya sikap asertif dari peran yang tadi sudah dilakukan oleh beberapa temennya ya, dari ke-9 temennya. Nah, berikutnya saya ada kartu lembar kerja. Nah, dari lembar kerja ini ada berupa pertanyaan. Nah, nanti kalian diskusikan dengan temennya ya, silakan dikerjakan. Bagaimana, sudah selesai anak-anak? Sudah selesai didiskusikan? Coba dari kelompok pertama, gimana dari lembar kerjanya? Saya bersama kelompok saya mendiskusikan tentang Agak kenceng suaranya Neng ya. jika kamu menjadi Rian, bagaimana cara menolak ajakan Andi dan Surya. Hasil dari diskusi kami adalah, teman-teman, hari ini kita sudah terlambat. Jika kita tidak langsung masuk ke kelas, apalagi setelah terlambat, kita masih pergi ke kantin dan mencuri nanas, maka kesalahan kita akan semakin fatal. Bagaimana kalau kita langsung masuk ke kelas saja dan minta maaf kepada Bu Leli karena sudah datang terlambat dan kita lupakan keinginan kita tidak baik untuk pergi ke kantin dan mencuri nanas. Itu adalah jawaban yang seharusnya Rian katakan kepada Andi dan Surya. Karena kita semua melakukan diskusi dari yang telah teman-temannya perankan, dapat saya berikan kesimpulan ya, sikap Andi ya, sikap siapa lagi? Sikap Surya yang selalu memaksakan kehendaknya agar temannya terbawa sama keinginannya, dan sikap Rian yang tidak asertif karena tidak tegas ya, tidak bisa mengambil keputusan, akhirnya mengikuti
mengikuti temennya ya, yang tidak baik ya. Nah, anak-anak, kira-kira kesan dan pesan dari kegiatan hari ini apa? Boleh, silakan. Harus menumbuhkan sikap asertif. Oke, udah Pak ya? Udah, Pak. Pesan-pesannya apa? Harus menumbuhkan Sikap asertif, Pak. asertif. Oke, kasih aplaus buat semuanya. Berikutnya, silakan dikerjakan di grup WA ya. Ya, Pak. Sudah saya share. Silakan dibuka handphonenya. Silakan dikerjakan. Ya. Nah, itu ada beberapa item untuk kalian isi ya. Silakan dikerjakan. Hari ini kita sudah melaksanakan layanan bimbingan klasikal. Topik layanan menumbuhkan sikap asertif pada teman ya. Model yang digunakan yaitu sosiodrama. Saya rasa kalian sudah paham ya, sudah menguasai peran tokoh yang diperankan oleh masing-masing tokoh. Akhirnya kalian dapat menelaah daripada tujuan layanan bimbingan klasikal pada hari ini. Karena waktu sudah mau berakhir, saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian. Kalian sudah berperan aktif dalam kegiatan layanan bimbingan klasikal pada hari ini. Duduk rapi, siap berdoa. Selesai memberi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.